الله ورزقنا بالجنة ويعلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kitab nikah asmana kitab Safinatun Najah. Saya karang oleh salah seorang dikenal dengan ahli fikih dari madhab Syafi'i. Beliau itu dari Hadramaut, Salim, Salim bin Sumair al-Hadrami, Hadramaut Yaman. Tapi beliau itu berdakwah di Indonesia, tinggal di Batavia. Batavia ini ke Batawi dulu, sekarang Jakarta. Dan kemudian wafat di sana pada tahun 1271 Hijriah. Berarti sekitar abad 15. Abad 15 Masehi, 1500-an. 1400-1500-an, tapi enggak begitu banyak biografinya. Yang dicantumkan itu di dalam biografi itu tahun wafatnya hanya tahun 1271 Hijriah gitu. Berarti sekitar tahun 15-16. Nah, pas Wali Songo. Nah, saya Salim bin Sumair al-Hadrami. Beliau dikenal dengan ulama ahli fikih Syafi'i. Nah, di antara salah satu karyanya iki dua Nabi tak kelero, di antaranya iki Safinatun Najah. Tapi walaupun Safinatun Najah ini kitab pes-tepes yang hanya membahas tentang dasar-dasar ibadah, kitab ini cukup menginspirasi ulama-ulama setelahnya seperti Imam Nawawi, bin Umar al-Bantani, sehingga dilengkapi dengan kitab-kitab dengan bab-bab yang lain, bab sholat, bab taharah, bab sholat. Kemudian Nawawi bin Umar nulis kitab bab zakat, bab puasa, melanjutkan dari cara-cara menulisnya atau mengarangnya Syekh Salim bin Humair al-Hadrami kan. Kitab nikah nyamain Safinatun Najah. Matnu Safinatin Najah. Safinah kan itu perahu artinya, Najah keselamatan. Jadi bahtera keselamatan. Artinya nggak aku bisa selamat dengan akhirat kalau aku ya junai pan Allah gula sampean kutub ngiring kitab ajaran kitab kadin tuh, terutama dalam hal urusan ubudiyah. Maka nang pesantren kitab ini kan dianggap kitab keramat. Baca kitab keramat itu karena kitab Safinatun Najah dan kitab Sulam itu menjadi dua kitab wajib pesantren manapun saja yang masih berada di bawah garis tradisional pesantren salaf ataupun pesantren konvergensi Agatia Nukoyah atau Agatia Mambalun Ulum Subhatah Banyu Anyar. Artinya beda umumah yang beda agama pakun menerapkan mengajarkan dua kitab penting ini, Safinatun Najah dengan Sulamut Taufiq. Mohon kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kalaban nyebut asman Allah. Ar-Rahman idzat si maha belas, Ar-Rahim itu maha penyayang. Bedes amanain Allah Ar-Rahman idzat si maha paling jerajan nikmat, Ar-Rahim itu maha paling nikmat. Jerajan nikmat itu maksudnya kapan? Ar-Rahman di dunia sebelum kiamat itu setuju makhluk Allah jamin bi Allah, baik yang mukmin atau tidak mukmin, yang muslim atau non muslim, baik manusia ataupun lainnya manusia, kebun, pungkaan, pohon-pohonan itu semuanya dikasih nikmat oleh Allah, terlepas menyembah kepadanya ataupun tidak. Itu
namanya Rahman. Nah, kemampuan Allah atau kekuasaan Allah paling nikmat dek kesetuju na makhluk terlepas napa iman napa enten mukmin napa kafir dek Allah itu nutuaki bahwa Allah ni sifat Ar-Rahman. Ar-Rahim nanti kasih sayang Allah nanti Ar-Rahim ini hanya diberikan kepada umat manusia, khususnya makhluk yang manusia yang beriman kepada Allah, yaitu orang mukmin muslim. Di mana? Di akhirat. Selainnya tidak ada, tidak dapat. Kan dimanain dia salaf ar-rahimi. Sehingga kungit siapa ring ini nikmat. Ar-Rahmani zat siapa ring jirajan nikmat, ar-Rahimi terus siapa ring ini nikmat. Alhamdulillah tining sedajan pocian lillahi ka ditoyka kang Allah Rabbil alamin. Rabbana pangeran sedajan alam. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Cara najelasaki setujuna pocian nikah eka akungi Allah. Maksud bagaimana caranya? Cara najelasaki. Misal guluban sampean beda orang moci bahwa guluban sampean nika alim. Nah hakikata alim nika se pociaki de guluban sampean hakikat din Allah. Karena ilmu guluban sampean kun ngomong tetepan Allah. Saking Allah pahe parosaka kempang. Numpak sepeda batu bentor sebune akhirnya kebu keker kaspalan japo aspalan saya nyema cetak nih hang nih sebune atau begegar otak ringan hilang kan mon. Jadi berarti tetap ketika beda Allah beda orang mau Ka'bah entah ganteng atau entah alim entah soki itu hanya sebatas titipan, hakikatnya yang dipuji itu adalah Allah. Itu maksudnya alhamdulillah lil istighrakil jins. Rabbil alamin, Rabbana pangeran sedajana alam wa bihi ban kalaban Allah nasta'inu nyepre pertolongan beton kaula. Wa ala umurid dunya atas banyak-banyak perkara dunia atau berurusan dunia. Wa dini ban agama. Mbaknya lil isti'anah. Kalaban sebab pertolongan Allah ni. Berarti semaknain baknya lil ilsok. Ya berarti abareng Allah kami mohon pertolongan. Artinya kami berlindung mohon pertolongan kepada Allah. Artinya ketika mengerjakan apapun saja atau menghadapi apapun saja, kalau bersama lil ilsok itu, ya itu berarti bersama dengan Allah. Mesti keluh kesah kepada Allah. Kalau misalkan isti'anah berarti minta tolong kepada Allah. Wa sallallahu wa sallama wa salla ban muka-muka paring rahmat Allah besar Allah wa sallama ban paring keselamatan. Besar Allah ala sayyidina atas tuan peden kaula wa salla ban muka-muka paring rahmat Allah besar Allah wa sallama ban muka-muka paring keselamatan. Besar Allah ala sayyidina tetap atas tuan peden kaula Sayyidina Muhammadin Rabbana Nabi Muhammad khatamin nabiyina penutup para nabi, penutup para nabi, atau dibudina para nabi, pongkasna para nabi. Kan Nabi Muhammad menjadi titik akhir daripada nabi. Nah, jumlahnya nabi itu kan 124.000. Sementara Rasul itu kan 313. Ya itu kita harus tahu itu jumlahnya. Tidak tahu berarti mukmin kita itu diragukan. 104.000 berarti. Nabi dan penutupnya pemungkasnya Nabi Muhammad. Rasulnya 313. Pemungkasnya juga Nabi Muhammad. Makanya khatamun nabiyyin. Maka Ibrahimu maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Begitu dalam Quran. Rasulullah khataman nabiyyin. Sementara Rasul Nabi Muhammad juga penutupnya, pemungkasnya. Jadi Rasul terakhir yaitu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad diutus kepada siapa? Tidak hanya kepada umat manusia, tetapi kepada dua alam. Bisa alam manusia dan hewan, makanya atau alam manusia dan jin disebut dengan Sayyidul Kaunain, atau disebut alam dunia dan akhirat.
Nah, alam dunia dan akhirat berarti sayyidul kaunain itu maksudnya. Jadi ulama ki beda-beda pendapat ketika ngartain sayyidul kaunain itu. Badan ki alamud dunya wal akhirah, alamul jinni wal ins, begitu. Makanya arsalnaka illa rahmatan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sementara nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad kepada kaumnya cuma Bani Israel, mulai dari Nabi Adam kepada keluarganya sendiri, Nabi Nuh kepada kepada kelompoknya sendiri, kaumnya sendiri, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Muhammad ini berarti rahmatan lil alamin. Wa alihi ban keluarga Nabi Muhammad wa sahbihi ban sahabat Muhammad ajma'in setajana. Wala haula wala quwata wala haula ban tada pun apa daya ay ala taati wala quwata ban tada pun apa kekuatan ay alal ma'as ay anil ma'asi dari tingkal kemaksiatan. Wala haula ban tada pun apa daya ay ala taat angku yang ngelakonin ketaatan. Wala quwata ban tada pun apa kekuatan angku yang jauhin kemaksiatan. Illa billahil aliyim, banyak isti'anah juga illa angin billahi kelaban sebab pertolong Allah al-aliyid dan semating kian azim itu maha agung. Bian depak kantun iku bunyi keng semata-mata bian andi pikiran, andi tenaga, andi foton, andi kendaraan tetapi napengki penggerak utama pertama ini berarti takdirnya Allah, sudah kehendak Allah. Dan kemudian kehendak itu dibarengi dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah juga. Kan bodoh orang tiba-tiba pas ketur. Sebelum tedung nyaman, semarin tedung pas ketur, pas kelepo, pas kepi ada pas penyakit. Nah, begitu. Itu kan kuat. Ini kekuatan yang secara mendasar, lebih-lebih pengaruh kekuatan atau tenaga atau energi yang sengaja kegula kebagus mencoba. Betul setujun makhluk nabi Allah ni kemun ki sehat berarti paringin kekuatan kanggo bergerak untuk bergerak kepada jelek dan baik. Nah ini juga ditentukan oleh Allah juga bergerak kepada baik dan jelek. Nah makanya dalam Al-Quran sering dikutip oleh ulama-ulama Asy'ariyah itu Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu sekalian dan apa yang kamu lakukan. Gitu. Jadi semuanya jadi kehendaknya Allah. Walaupun manusia punya daya untuk berarti pikir neban kekuatan manusia apa kunan menciptakan Allah senantuaki. Manusia berarti andi hak kakui milik. Milik si bagus, napa milik si coba dengan tenaga dan kekuatan kenika. Nah, ini namanya teori kasab. Teori kasbi. Tapi tetap di bawah kendali Allah. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faslun pon. Jawab lagi. Tanah bangan ki bag cepet ki. Atau nang ni ka? Tanah bag cepet. Faslun tiningga dito fasal arkanul islami. Boleh biasa ngajar melarat sebab siapa langsung ngamakna nomor banyak. Arkanul islami tining banyak rukun Islam khamsatun niki ka dito lema. Syahadatu an la ilaha illallah rawabana mau syahadat ay qira'atu syahadah an la ilaha atau syahadatu an la ilaha illallah rawabana nyakseen an la ilaha saungkuna tak ada penapa pangeran ay annahu mustina ditakhfif hufifat inna faqallal amal syahadatu an la ilaha illallah syahadatu rawabana nyakseen atau betul khabar yang kita dito setung dari selema do ahaduha atau betul badal daripada khamsah rawabana setung nyakseen cak sangkuna tada panapa pangeran an la ilaha cak sangkuna tada panapa pangeran illallah angin Allah an la ilaha cak sangkuna tada panapa pangeran kak dito maujud illallah angin Allah wa anna Muhammadan ban sangkun Nabi Muhammad Rasulullah yang kak dito utusna Allah wa iqamus sholati ban aji menengaki salat alaksanaki salat wa itauz zakati mendirikan maksudnya
wa ita'uz zakati bana paring zakat wa shaum Ramadan bana pas bulan Ramadan. Syahadatu an la ilaha illallah, rapana nyakseen cek sangkuna tak ada pun apa pangeran kaditu maujud illallah angin Allah. Wa anna Muhammadan ban sangkuna Nabi Muhammad Rasulullah iki kaditu utusna Allah. Wa iqamus sholati bana menengaki salat melaksanakan mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, mendirikan salat nika. Ya syahadat nika berarti jadi syarat utama orang mau masuk Islam. Dulu tapi ketika Islam baru datang itu datang di komunitas kafir Quraisy yang di wilayah Hijaz yang pada saat itu mayoritas mereka ya saya kafir kan agama sudah belum Islam. Belum Islam, yang ada kun ahlul kitab Yahudi Nasrani. Maka ketika Islam datang, orang-orang yang sudah memiliki keyakinan sebelum mah ini berarti waktu kenikah berarti kau tu mau syahadat, kau tu masuk Islam sebagai bukti baiat atau legislasi nah bahwa orang nikah diakui sebagai umat muslim atau mukmin gitu. Mun sekarang nih salah, menjelang keluar dari keluarga Islam apaan banbun Islam ya sudah tak usah lamba nih. Atau kemudian badan non muslim sekarang mau masuk Islam, maka wajib baca syahadat. Nah syahadat ini menjadi syarat utama dan syarat pokok orang ini amal ibadahnya yang positif itu dapat pahala versi agama Islam. Jadi teka Thomas Alva Edison nih cek guna nasi nemu listrik ke umat manusia nih. Tapi karena tak didahului syahadat, kita dah guna lagi yang akhirat. Kecuali misalnya Allah dikibah kesokannya buat ning surga, jangan kesokan Allah. Ini ke makhluk Allah. Tapi dalam konteks syariat kita kalau sudah tidak bersyahadat maka dia tidak disebut dengan mukmin, tidak disebut dengan muslim. Maka ya amaluhum itu haba'an mansurah, haba'un mansurun. Berarti hanya sia-sia saja. Nah syaratnya harus baca syahadat, baru setelah itu mendirikan sholat. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini sudah melalui beberapa proses. Perintah pertama ini kan 2 waktu saja. Lidulu kisamsi ila wasakil lail. Siang dan malam atau di awal siang dan awal malam. Nah akhirnya kemudian menjadi 5 waktu itu. Wa ita'uz zakati ban apareng zakat. Wa shaumu Ramadan bana pasai bulan Ramadan. Kan tu belum makan yang siang ni kamu ulang kitab hikamus shalawatil khamsi wa asraruha. Nah hikmah salat selema ben rahasia-rahasia. Nah karena Habib menikah, Habib Muhammad ahli sejarah, ahli fikih juga Muhammad bin Ahmad bin Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Wa hajjul baiti ban haji dak ke Baitullah. Man istata'a ilaihi sabila, man ropan orang istata'a si mampu peserman ilaihi dak ke haji. Sabilan nawan mak si mampu sabilan ara-ara jalan. Hajjul baiti ban haji dak ke Baitullah, man ropan orang istata'a si mampu man ropan orang istata'a si mampu peserman ilaihi dak haji sabilan ara-ara jalan. Nomor 5. Di kewajiban Islam nikah. Kewajiban orang yang beragama Islam niku kudu ngelakonin 5 perkara wajib nikah. Si masuk Islam pertama syahadat, selain niku berarti salat, puasa, zakat, haji. Nah, zakat nikah, salat nomor 2 tanpa syarat. Apa? Salat nikah tanpa syarat. Nah, dan tidak ada udzur bagi salat. Tidak ada. Selamanya bagi bodi-boten bojong niku wajib. Sampai akhirnya kemudian oleh Rasulullah dibuatkan dalam kondisi situasi menakutkan, mencekam. Bodi salat saya sebut kelebihan salat khauf. Mun tak bisa mancing berarti kan kudu mancing ki toju, tak bisa toju berarti ki asujud nama berbaring. Mereng
saren mireng. Tak bisa saren mireng berarti akan terlentang. Tak bisa saren terlentang berarti salat terlentang berarti syarat. Nah itu nutuaki bahwa salat itu tidak ada udurnya, ada wajib itu selama nyawa di kandung badan, selama ajal masih ada, makanya ya wajib. Nah zakat tergantung, kalau zakat punya berarti ya wajib. Banyak harta, punya harta depak setahun sahul kemudian depak senisab sesuai dengan takarannya berarti wajib. Muntandi tak wajib. Atau depak senisab tapi andi kewajiban akan dia biayain anak nak potong nafkahin nak potong senyera ilmu, ya berarti kita wajib. Sengkan detik orang dari senisab tak wajib. Haji sama juga begitu. Haji kalau punya mampu man istata'a ilaihi sabila. Mampu. Tapi istata'a ilaihi sabila ini kemakin pun oleh orang-orang ulama kiai-kiai ahli basul masail istata'a ini pun makin ni kata mampu biaya na tapi andi mobil TV tapi tak bisa mangkat TV ke bara berarti atau bagi kutu ngantos din pemerintah berarti mungkin antri kita istitoah kan mendengi kita fikir ini berarti orang yang istitoah mangkat haji ini kan berarti badan sehat. Nomor 2 kemudian wujuduz zat badanna ongkos. Yang ketiga wujudur rahilah badan kendaraan. Mari nyetor yang kun misalnya kita ada pak kepanggilan. Nah wujudur rahilah itu berarti yang kita istitoah kenapa? Tadaan kendaraan sesiap muak ke Mekah. Karena kita ada pak kantri nah. Makanya kita wairu mustati. Kita mampu walaupun sudah nyetor. Mumpun buru mampu ya. Buru pun depak kepanggilan berarti mustati. Pun mari nyetor beda panggilan aku berangkat berarti pun siap tapi zatnya beda. Berarti kesehatannya sehat dan rohilahnya beda. Kendaraannya beda berarti istitoah. Jadi mungkin mampu majar, mungkin kita ada pak kepanggilan, tak ada pak kegilir, nah tidak terpanggil, nah itu berarti wairul istitoah. Ya, kenapa? Karena ada murrahilah, tak ada kendaraan semua. Pon faslun tining kak dito fasolar kanu liman tining benya rukun iman situning kika dito 6 arkanul iman tining benya rukun iman situning kika dito 6. Pertama antuminah Rabbana tabaiki kadito kutu iman sambian billahi daka Allah wa malaikatihi ban malaikat Allah. Antu minaiki kadito kutu iman sambian billahi daka Allah wa malaikatihi ban malaikat Allah kutubi ban kitab-kitab Allah. Sikoca iman ini berarti tasdik. Iman kepada Allah itu berarti at-tasdiq bima jaa bihi an-nabiyyu bi annahu minallah. Berarti meyakini terhadap apa yang dibawa dari Nabi bahwa segalanya itu dari Allah. Berarti apa yang diajarkan Nabi meyakini itu dianggap iman. Tapi pada pengertian ulama lebih komprehensif dan gulir. Tasdik iqrarun bil lisan, tasdikun bil qalbi, amalun bil jawarih. Berarti saya mengartikan iman itu berarti ngakonin neng ateh, ngakonin neng lesan, ayakinin neng ateh, kemudian dibuktikan dalam bentuk tindakan dan perilaku. Percaya juga Allah, percaya juga apa buktinya apa aja. Yang berarti kan iqrar bil lisan, mengakui iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Berarti mengakui dengan lisan, membenarkan dalam hati dan dibuktikan dalam bentuk perbuatan, perilaku. Ini iman. Jadi kalau iman kepada Allah berarti bukti bahwa kita iman kepada Allah itu berarti mengerjakan perintahnya Allah. Iman dengan Allah, iman apa aja yang jelas berarti.
Iman dah percaya kepada Allah, ke Allah banjak berde percaya. Apa jeng? Tak apa jeng. Berarti tak percaya kasa. Ta'amalun bil jawarih. Artinya keimanannya la yatimmu iman, la yu'min. Tak percaya berarti keimanannya tak sempurna. Soalnya iman niki iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Nabi nang kitab Husnul Hamidiyah saliman at-tasdiqu bima ja'a bihin nabi wa ma akhbarah. Nah, at-tasdiqu bima ja'a bihin nabi wa ma akhbarah bihi mimma ulima minad darurati fid din begitu. Nah, dengan Al-Husun Al-Hamidiyah, kitab tauhidnya Ahlussunnah wal Jamaah, mengakui, menyatakan dengan lisan, mengakui dengan hati, dan membuktikan atau mempraktekkan dalam bentuk perilaku organ tubuh. Amalun bil jawari. Iman dengan Nabi Muhammad, iman buktinya apa? Mun bedu mulutan gulentar konjengan, konjengan. Kata iman mun konjengan dengan yeceng entar. Mun ngonceng bure temu cek iman. Mungkin konjengan mulutan berarti ini nyaman. Tengah letak iman. Nah tak percaya ke mulutan mun yeceng depak. Macam bid'ah itu ada mulutan itu bid'ah tak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi ketika yeceng mulutan itu ada. Mulai jadi temu cek mulut yang soki. Berkata jaya jerajan, enggak ada. Nah begitu. Bukti bahwa kita iman kepada Rasul, apa berarti? Ya percaya kepada Nabi Muhammad dan mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi. Menikah, mencan saya sudah menikah berapa kali. Belum menjadi representasi daripada bukti bahwa kita itu iman kepada Nabi. Karena mau nikah itu fitrah manusia. Siapa boy bakuntro akabin mata kermenos sekeban berkali-kali akabin. Nah, unda menikah yang versi agama, nah iya, baru itu yang sunnah Nabi yang versi agama. Nah, mungkin diantaranya hal yang sepele, kalau wudu berkumur-kumur menghirup air itu kan bagian daripada sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita sudah mempraktekkan itu berarti kita secara tak langsung dianggap iman kepada Nabi. Wa malaikati ban malaikat antuk minabillah engkikan itu kutu iman sambian billahi daka Allah wa malaikati ban malaikat Allah. Malaikatnya tidak la tuhsa lagi jumlahnya. La tuhsa adaduha atau la yuhsa adaduha. Wa kutubihi ban kitab-kitab Allah. Wa kutubihi ban kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah itu banyak juga. Hanya yang wajib kita ketahui itu berarti ada 4. Selain yang 4 kitab suhuf semuanya. Allah nuronaki dekat Nabi dan Rasul, maksud dekat Rasul. Itu berbentuk suhuf selain yang 4 itu. Suhuf itu berarti lembaran-lembaran, jumlahnya macam-macam beragam. Berdasarkan riwayat Imam Ahmad bin Hanbal di dalam hadis itu, Nabi Adam itu ada sekitar 40 suhuf, 40 lembaran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Nabi Syis itu ada sekitar 50 suhuf, 50 kitab, lembaran kitab. Nabi Idris itu ada sekitar 30 suhuf juga lembaran. Dan Nabi Ibrahim kitabnya kan suhufi Ibrahimah. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lafi suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim berapa? Ada 30 lembar yang diturunkan oleh Allah. Yang berupa pedoman-pedoman, pengajaran-pengajaran. Nah, begitu. Kalau Nabi Musa ada sekitar 150 suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, selain nabi-nabi era Rasul yang 25 yang diturunkan kitab suhuf itu berarti ada 4 nabi yang diturunkan kitab dan kitabnya itu masyhur. Kemudian yang wajib kita yakini. Pertama, kitab Taurat turun kepada Nabi Musa. Zabur berarti kepada Nabi Daud. Injil kepada Nabi Isa. Dan ternyata Taurat itu tashtamilu 'alal ahkam.
Kitab Taurat itu semuanya berisi tentang hukum-hukum syariat, al-ahkam syar'iyyah. Nah, berisi tentang hukum-hukum syariat. Makanya Nabi Musa itu prinsip ajarannya itu adalah ya penegakan hukum Islam, penegakan syariat. Sementara kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud itu berisi tentang dzikir, berisi tentang wirid-wirid, tashtamilu ala dzikri ala al-adzkar wal aurat. Nah, wan nasaih, nasihat-nasihat kitab Zabur itu. Kita nggak pernah tahu ya kitab Zabur itu seperti apa kita itu. Kalau Injil walaupun tidak asli itu banyak yang kita ketahui. Kitab Zabur itu tashtamilu ala al-adzkar wal aurat wan nasaih. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil itu berarti tashtamilu alal mahabbah war rahmah wa tazkiyatin nafsihi. Kitab Injil itu berisi tentang ajaran-ajaran cinta dan kasih sayang, terus kemudian juga tata cara menyucikan diri, berarti akhlak lah. Sehingga seperti yang saya jelaskan biasa anak-anak mahasiswa itu. Nabi Muhammad itu ajarannya pelengkap. Nah, Islam itu berarti agama yang sudah melengkapi ajaran sebelumnya. Karena Islam itu terdiri dari 3 unsur isinya. Unsur akidah, ada syariah, ada akhlak. Nah, akidah ini berarti ya Nabi Ibrahim. Suhufnya Nabi Ibrahim itu berisi kitab-kitab, lembaran kitab-kitab yang diajarkan, yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu berisi akidah. Nah, sementara kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa itu berisi syariah, hukum-hukum syariat. Nah, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa itu berisi tentang petuah-petuah bagaimana cara menyucikan diri, berarti akhlak, tazkiyatun nafsi. Kemudian juga tentang mahabbah, mencintai, rahmah, mengasihi dan sayang. Ajaran Nabi Muhammad melengkapi yang 4 itu, yang 3 itu. Ajaran Nabi Ibrahim akidah, Nabi Musa atau syariat. Terus kemudian ajaran Nabi Isa berarti akhlak. Makanya Nabi Muhammad itu, Islam itu berisi tentang akidah, syariat, tafsilul lima baina yadayhi. Jadi itu kitab-kitab malaikat wa malaikati ban malaikat Allah, kutubi ban kitab-kitab Allah, wa rusuli ban rasul Allah. Rasul Allah kan ada sekitar 313 yang wajib kita yakini, berarti kutub sekali. Wa bil yaumil akhir ban kalaban hari kiamat. Yaumul akhir ni artinya apa? Nyaman benya. Yaumul qiyamah, pada yaumul akhir, pada as-saah. Ya kan nutuakib tentang fenomenanya waktu kan itu. Tak kocak yaumil akhir wal yaumul akhir ban hari akhir ni berarti karena semadan gini kala la yauma ba'dah. Berarti yaumil akhir. Nah, terus kemudian kocak saat karena waktu itu peristiwa waktu yang menunjukkan peristiwa yang luar biasa dan tidak ada peristiwa yang lebih dahsyat dari gini. Memang disebut dengan saat. Iqtarabatis sa'ah. Nah, terus kemudian juga ada waqi'ah. Waqi'ah itu berarti peristiwa yang menggetarkan ya. Ada yaumul qiyamah, ada al-qiyamah. Bil yaumil akhir berarti kelaban hari akhir. Wa bil qadari khairihi ban kalaban takdir, wa bil qadari ban kalaban takdir khairihi bagus takdir wa syarrihi ban cuban takdir minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Wabil qadari ban kalaban takdir khairihi bagus takdir wa syarrihi ban cuban takdir minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Nah, apa itu qada ban qadar? Kalau qada itu keputusan Allah tentang ya segala sesuatu di zaman azal. Takdir itu realisasinya. Contoh nembian lambok pon diberi boleh menembian bulan puasa tahun 2006 lekor niki toles di loh mahfuz di zaman azal bahwa kita bakal ketemu
diskusi dalam kajian keilmuan fikih. Nah ternyata kemudian pasti paring akan nyengceng makin kangkui komunikasi, kangkui ngaji, kangkui ngataman dan lain sebagainya pada pak kata berarti ini kan namanya qadarnya. Nah qadanya itu fil azal, qadarnya itu berarti tahqiqul qada, keputusannya. Kan beda bahasa dalam hadis itu dawuh Nabi kullun muyassarun lima khuliqalah. Semuanya dipermudah sesuai dengan qadanya. Kemudian ketika terjadi qada itu disebut dengan takdir. Nah itu. Jadi kita mulai sampean kudu percaya aja. Coba ben bagus ambek ini berarti takdir dari Allah. Engkon jangan terlalu mengkambing hitamkan Allah. Salah juga. Karena tradisi mengkambing hitamkan Allah itu pernah dilakukan oleh kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah, kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah itu sampai mengartikan ketika dia merampok berarti itu bukan kehendaknya sendiri, itu sudah kehendak Allah itu. Nah, ketika mereka mengambil dalil, berdalil dengan Nabi ngutip Al-Qur'an wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama, entak ngotep ketika ben ngotep tapi Allah sing ngotep, kan ini repot pas. Ini berarti terlalu mengkambing hitamkan Allah. Mbian bah nyium nek bini iki mingile pangloma nyium mencong bening ko kesokan Allah, repot bah. Nyium kesokan Allah. Nah, wabil qadari ban kalaban takdir Allah khairihi bagus takdir wa syarri ban cuban takdir min Allah taala, dari Allah taala. Faslun tining ka dito fasal wa makna la ilaha illallah ban tining makna lafal la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah yang ka dito lafal la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah, maksudnya wa makna la ilaha illallah ban tining makna lafal la ilaha illallah la ma'budu ka dito tada pun badat saya sempa, tada pun perkara saya sempa bihaqqin kelaban la ma'budu tada pun perkara sebisa sempa bihaqqin kelaban hak bil wujudi dalam badan illallah angin Allah, illallahu angin Allah. Jadi makna la ilaha illallah itu berarti tidak ada satupun yang pantas disembah kecuali Allah. Itu namanya la ilaha illallah. Mungkin guluban sampean tidak ada satupun, bukan hanya yang disembah, tidak ada satupun yang pantas untuk dijadikan tempat curhat, yang dijadikan tempat berlindung, dijadikan tempat mencurahkan segala keluh kesah, dijadikan tempat bergantung kecuali Allah. Mungkin guluban sampean ki misalnya di setong cancetek keres misalnya ki akan tong ka geni ke berarti ki menomorduakan Allah dengan keres itu. Bahwa mentageng karena ria kok mati pan bilirkan karena nah itu kan berarti kan menggantungkan kehidupannya berarti kepada selain Allah, berarti membuat tandingan bagi Allah, itu musyrik itu. Jadi istilah la ilaha itu berarti itu an-nafyu, meniadakan semua bentuk keyakinan, meniadakan semua bentuk ketergantungan, meniadakan semua bentuk keterpusatan keluh kesah, tempat kita bergantung, tempat kita mengadukan keluh kesah, tempat kita berharap dan lain sebagainya, tempat kita menyembah bahkan. Itu semuanya ditiadakan. Baru illallah. Illallah itu setelah istisna itu berarti isbat sudah. Netapake. Tidak ada yang pantas disembah, tidak ada yang pantas dijadikan tempat berlindung, tidak ada yang pantas dijadikan tempat berharap. Illallah, baru kemudian setelah itu, setelah tidak ada semuanya, didatangkan yang Allah itu isbat namanya berarti. Ya kecuali Allah. Makan bercawa-cawa menakan makan mun berharap, jangan berharap kepada manusia, berharaplah kepada Allah, karena harapan kepada selain Allah itu cukup mengecewakan. Jadi jangan terlalu banyak berharap, walaupun berharap ya penting juga, ya tidak usah banyak-banyak lah. Ketika takut kecewa dikit, tak kendain, kebubur atau diselingkuhin, itu kecewa luar biasa. Nah jadi itu timun nengi tahlil kan la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Nah, benar itu berarti tafsirna lafaz la ilaha illallah.
Yang seperti masalah gugulang kita ini. Iya beda mungkin, tapi saya khawatir tidak tahu maknanya. La ilaha illallah hayyun mawjud. Nah, mawjudnya ni enten kok sabi makna wujud kamu dalil. Yang kau tu beda dalil. Beda kini kitab Ad-Dasuki. Ya la syarhi Ummul Barahin dengan makna wujud ni mawjud bermakna wujud. Namun tak oning berarti pakun isim maf'ul mawjudun dat saya berbeda dari wajah yajid wujudan mawjudun berarti. Maka lebih bagus mentro ikhtiyat ngate mun Google lebah ngakui la ilaha illallah hayyun ma'bud dat saya maha odi tore sempet ni. Tak ning noro mun saya tak tahu dasar tak usah noro. Wala takfu ma laysa laka bi ilmun nasam wal basar wal fuad. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Nah, titila ma'bud tak pun apa se bisa sempa bihakin kelaban hak fil wujudi dalam badan illa Allah. Allah. Terus lagi boleh tak rogim. Paslun tining kadito faswal alamatul buluwi tining alamatul buluwi tining benya-benya tetengar balik. Alamatul buluwi tining benya-benya tetengar balik salasun ing kikanin to telo perkara. Alamatul buluwi tining benya-benya tetengar balik salasun ing kikanin to telo perkara. Sepertama tamamu khamsa asyarata ing kikanin tamamu khamsa asyarata sanatan kikanin ta sampurna 15 tahun. Mun adat dari 11 sampai 19 ini berarti mabni nasab, mabni fatah. Tetina Pak Boy. Tamamu khamsa asyrata sanatan adat murakkab. Ing kika dinto sampurna 15 tahun didakari dalam kelake dalam jenis kelamin kelake walun sabeni bini. Jadi paling tua ni kini kawan. Ditanda-tanda na balik ni ko umur pun 15 tahun walaupun tak tanda na selain tak keluar manih tak head tapi pun dapat 15 tahun pasti kini berarti secara umur ampun dianggap balik. Mun umpamana tanda-tanda lain misalnya katia ihtilam deki bedemi. Nah keluar walaupun tak dapat 15 tahun nah kini pun balik. Tapi head 10 tahun pun head ya kini pun balik. Indikator sampai tidak sampainya usia balik itu secara ukuran atau ring-ringan usia ki berarti sekami 15 tahun ini. Head tak head. Nah, keluar mani atau betak keluar mani ihtilam atau betak ihtilam umur 15 tahun makun balik. Nah, wal ihtilam ban mimpi becah berarti ya, mimpi becah, bermimpi basah. Keluar sperma bermimpi keluar sperma. Idza kari dalam laki wal unsa bini. Bini ampe bahasa juga nang ki. Lidis isini naikan di umur 9 tahun. Atau balidis isini naikan di sangat banyak tahun dak ni kamu nama anak kitab. Idza kari dalam laki wal unsa bini. Lidis isini naikan di sangat ikan di umur sangat banyak tahun. Wal haidu man haidil unsa dalam nibini litis isini naikan di umur sangat banyak tahun. Mungkin laki berarti ihtilam. Mumpun sang tahun atau 10 tahun pak ihtilam maka waktu kali itu berarti sudah haid. Sudah baliw. Mimpi basah berarti sudah baliw. Nah, ada makin fenomena orang yang tak pernah mimpi basah. Beda. Sampai melarat ini indikator tanda produktivitas ini. Tak mimpi basah berarti orang ini tak produktif, tidak bisa berketurunan sepertinya secara zahir. Melarat. Tapi agama memberikan solusi. Kalau misalkan pas beda orang tak depak, saya tak haid, tak ihtilam, tak mimpi basah, berarti ya pokoknya 15 tahun berarti sudah dianggap halil itu. Nah. Head.
Faslun tining kadito, tadi tanpin beli gini. Faslun tining kadito fasal syurutu ajza'il hajari tining syarat-syarat coko pebatoh sama niatun ningki kadito ballu. Syurutu ajza'il hajari tining syarat-syarat coko pebatoh sama niatun ningki kadito ballu. Sepertama ayaku nabi salasati ajarin. Ropana sepertama atau kadito bisa. Ayakuna pun apa ayakuna ropana kutubad pun apa al hajar bisalasati atau ayakuna pun apa kutubad pun apa anu itu aja ya istinja berarti bisalasati hajarin kadito kalaban telo benya batoh bisalasati hajarin kadito kalaban telo benya batoh. Kutu telo batoh karena mungkin setong khawatir kemudian nanti tidak bisa mencukupi membersihkan semua anu iki semua kotoran ya wa ayung kiyal mahal wa ayung kia ban kotu membersih wa ayung kia ban kotu membersih panapa al hajar al mahal ladaka otab benih wa ayung kia ban kotu membersih orang begitu aja ya al mahal ladaka kenengan najis wala yajifan najas wala yajifaban kotu tak kerengan najas panapa najis wala yantakilu ban tak ada pindah panapa najis wala yatra'u alaihi akhar wala yatra'u begini aja wa ayung kiaban kotu membersih batoh begitu aja ya al hajar al mahalla da gaganengan wala yajifaban kotu tak kok kerengan najasu pun apa najis wala yantakilu ban tak ada pindah wala yajifan najasu wala yantakilu ban kotu tak ada pindah pun apa najis wala yatra ban tak anyar datang tidak walayatra dan tidak tiba-tiba muncul ya ta'anyar datang alaihi atas najis akharu pun apa najis lain jadi syarat-syarat istinja ngakui asus yang kui batu berdebelu pertama aku tuh telo batoh nomor dua batu no tu bisa bersen kenengan berarti cukup telo itu nomor telok mas tani itu sudah sesocen kan kedua itu bisa bersih sudah nah aja kau tuh tak kering pon kering berarti tak bisa bersih gue bata ben tak ada celetat tak lengan le mun mencerek guru kan apa pak repot gini ngakui tisu bae mun mencerek berarti ngakui tisu berarti gula nulis dengan kitab ijma fil i'ab kitab al-i'ab kama fil i'ab Sayyid Ba'alawi nikah qala Sayyid Ba'alawi yajuzul istiuna bi awraqil bayadil khali an dzikrillah tentang olehnya tisu basah tisu oleh asalkan bukan tisu basah tisu kering karena tisu termasuk unsur kertas maka kitab mana beli tak kalian apa Buyatul Mustarsidin kayak saya kitab tapi motif dari jawabna Sayyid Ba'alawi nang i'ab yajuzul istiuna yajuzul istinja bi awraqil bayadil khali an dzikrillah boleh istinja dengan kertas-kertas yang putih yang kosong yang tidak menyebut lafaz Allah dan sebangsanya tisu oleh selain tisu basah kalau tisu basah itu karena dikhawatirkan najisnya menyerap. Oke, pas tadi najis kepi pas. Nah, begitu. Wala yatra alaihi ban kutu ta anyar datang alaihi atas najis akhuru pun apa najis lain. Nah, keluar boleh. Wala yujawi sebentar ngelebatin pun apa najis subhatahu deka. Ya itu subhatahu deka BPP lepat na dubur. Wahasyafatahu ban hasyafana ya berarti oning tibi sampai naratin hasyafana wala yusibahu ma'un wala yusibaban tak
ban ko tu tak ngeningin hu dak najis tak nepain hu dak najis ma'a hu dak najis maun pon apa aing kimun beda aing pon beli akelang kui aing makan alat bersuci ini kan beda telok pertama aing nomor 2 abuh nomor telok toh aing di antara setelok ni ke kamu selangkong utama ki aing mun tada aing berarti abuh ka angkui akan ten aing angkui ya wudu ben ka angkui ya hadis kecil ben hadis raja hadis kenek ben hadis raja betul berarti ka angkui asa soce dari najis ti abu ni ka angkui tayammum kan kui tayammum betul angkui berseen najis mun aing nikah bisa dua-duanya Mas bisa berseen najis bisa mailang hadis kenek hadis raja tayammum kan berarti sebagai debu ka angkui tayammum akan ten hadis kenek ben hadis raja akan ten aing dalam fungsi menghilangkan hadis kenek ben hadis raja wa antakuna ban kutubadalah jaru pona pemenya beto tohiratan iki ka dito pona pemenya beto ka disa tohiratan ka dito suci mun ngangkui tolang tolle tan tolle nang kita betul karim anggo tolang tako mi pasela celat pate on makin pate boleh man gaman boy celat pate yang cetak karena makanannya setan jin nah mun ngakui kaju bisa pokon barang-barang yang keras dan suci boton ini kan cit beden dalam bakan pungkan kan padang sama apa ijaz ini kan gersang Sahara. Nah, pun pegunungan ben padang Sahara, tadekan pungkan si bodo boto benabu pun. Mangkan alat sesuci bekto gini ki boto benabu ki bang badai. Yo saking bedekan pungkan bekto gini mungkin bedekan pungkan mungkin. Jadi kutu ngabes kesejarah mak bisa kun kutu beda dua ki kini. Karena waktu gini ki citoran tandusong kudu masalah. Dan air saja mularat sa. Coba dengki kun abu ben beto kan. Karena batu menjadi salah satu solusi setelah air tidak ada. Abu juga begitu. Faslun tining kak dito fasol furudul wudu itining minyak fardun wudu. Sita tuning kak dito 6. Furudul wudu itining minyak fardun wudu. Sita tuning kak dito 6 al-awwal tining sepertama. Al-awwalu tining sepertama niyatu ingki kak dito niat. Niat yang kikanin to niat niku berarti ki menurut mazhab Syafi'i kudu apa rengban kelakon nah mun batal qari basa qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi dadi maksud setong kalaban apa reng sebab ben kelakon nah kalaban apa rengan ben kelakon. Jadi berarti ebek na aing pon mun ebek na wudu ebek na aing ni kapon esele na puro niat dilakukan. Talaffuz melafadzkan tak harus karena an-niyatu mahalluha fil qalbi mahallun niyati itu fil qalbi tempat niat ate. Wa talaffudzu biha mustahabbah. Melafadzkan niat hukumnya sunnah. Nah, undabuna Imam Nawawi dengan kitab Majmu' ala Syarhil Madzhab tucukna lafad ni atalafud tucukna ni angkui akhiring ate biar khusuk biar fokus dak kasih kelakonin ni berarti maksud talafud mangkana sunnah melafadkan selain mazhab Syafi'i tak ada usolli nawaitu selain mazhab Syafi'i tak ada mazhab Syafi'i ini karena ada sare bekto nabi ini mentak kelero nak haji bekto kak itu haji wada sekaligus umroh. Haji sekaligus umroh. Niat Nabi nikah kangkun dalam ate. Akhirnya apa hitoronin malaikat Jibril menabi tak Rabbi malaikat Jibril pakon. Nah, pakon kangku ya talaffud bin niyati. Lafadzkan niat. Nah, kul ya Muhammad kul ahujja kalau ahajju wa tamiru begitu wa tamiru ahajju wa tamiru. Nah, hadisnya dari hadis ini kemudian oleh mazhab Syafi'i diambil kesimpulan bahwa talaffudun niyah ini sunnah min sunnatin nabi
Usolli wa nawaitu itu. Selain mazhab Syafi'i tak ada ketika tak ada. Hanafi, Maliki, Hambali tak ada. Karena niat nika mahalluha fil qalbi, tempatnya ning ati. Ibu kon depan ngampar sejadah bang Allahu Akbar cukup. Tak usah usolli. Yang takut nama was-was ni usolli. Aniyat tuh dasarnya kifa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Pas kemudian dalam hadis kata innamal a'malu binniyat Sayyidina Umar riwayatnya Sayyidina Umar hadis sahih Muslim Nawawi Arba'in Nawawi. Nah, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila Allah ila dunya yusibuha aw imratin yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Niyah asani tining nomor 2 waslul wajhi ki kadito macoen muah. Jadi berarti niat baktona macoen muah pertama a'lal wajhi. Asa waslul wajhi ki kadito macoen muah salisu tining nomor 3 waslul yadaini ki kadito macoen 2 tanang mal mirfaqaini asareng 2 cengkol. Waslul yadaini ki kadito macoen 2 tanang mal mirfaqaini asareng 2 cengkol. Benih dari mirfaqaini dekat yadaini benih ki bahasa Quran teksnya begitu memang. Idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Dari tanang ke cengkol. Nah kayak ini tek dasarnya pon Qur'annya. Maka kemudian bisa tak oleh pas dari cengkol ke tanah. Bisa tasawuf. Ya walaupun sebagian saja. Jadi mesti dari tangan baru kemudian siku waslul yadain ma'al mirfaqain. Yang pas diperinci dengan kitab-kitab fikih seperti Fathul Qorib, menumpaman beda lebih neteking kau tu kasra, menumpaman fikih ni pas misalnya campong ki kau tu tak kau tu petat, mun sekiran memusakatkan pokok aing ni diyakini nyampe ke dalam, tak masalah. Menumpaman muan sekiran apa beda jenggun tebel, maka mun tak padang kau leen dari ada orang saya caca jenggun ini cukup luar lah, gitu kan. Umpaman semi padang golen wajib benda lemah. Ar-rabi'u tining nomor 4 mashu syai'in ki kadito ngosap setong-setong minar roksi dari serah. Maksudnya ki itu mazhab Syafi'i begitu jadi mashuba dir ra'si atau mashuba di sya'rir ra'si. Ki aqalluha itu berarti salah susa'aratin berarti telok helai rambut Syafi'iyah. Al-khamisu tining nomor 5 wasluh. Ya karena memang Al-Qur'annya itu diartikan begitu. Wamsahu biru'usikum ba'nya lil ba'd. Litam'id ben ngosap ban gagapi liru'usikum. Mun selain Syafi'i yang anu ngarten mbaknya kasaziat berarti setuju. Apa seperti yang berdasarkan hadis Nabi mau numpamana ngosap rambut berarti astana ka aing boleh mereka nikah bahas ki nikah. Boleh nikah masuk ke kopeng kemudian tonjuk sampai anu nikah budi nikah dikawinkan kemudian dibawa ke ditarik ke belakang ditarik ke depan lagi. Mereka berarti kita Syafi'iyah kan nebaknya biru usikum itu ditabain ya sebagian saja. Al-khamisu tining nomor 5 waslur rijlaini kika ditongat maswain 2 sok malgabaina sareng 2 cedek 2 sok menumpamana tak bisa tepanas sepatu ki panas sepatu ki oleh berarti teka buka. Pokoknya sepatu pasang dalam kebadan ngusap sepatu nyaman babu maskil khufain malam bawa kok. Jadi ketika maskul khufain ini berarti di abad kontemporer kita berdeki. Menumpah mana beda perban, beda logan.
Nah, sepenting berarti kan sebelum perban fadana abba nih berarti suci. Fadana suci. Mana itu ya sudah diusap lah. Kalau sekiranya muka nikah, muka perban nikah tadi musyakat. Sudah diusap. Musap sepatu saja oleh, nah boleh perban. Tidak boleh dilohokan. Gimana oleh sampai. Hingga biki-biki yang kontemporer makin nggak gini. Mau wudu ngaku spray kemarin kan. Ngono iki. Kalau bade sing ngoliaki, bade kebenyan tak ngoliaki karena yang tak ngoliaki ini mensyaratkan aing yang ku ya wudu ni ke kutu sahilan, kutu mengalir begitu. Jadi ngoni seperti wah ni kata. Tapi bade sing ngoliaki taning las jelasaki. Kita yang gempang. Engkun ku ibadana, engkun aing aku waon. Aing aku waon ta oleh. Kon faslun setengah ki faslun tining ka dito kanto niya akad dito fasalan niat tu tining niat qasdu syai'in ki ka dito maksud setong muktarinan se aberengan muni maknai mun baca muktaronan se aberengan muktarinan hale aberengan niat tu tining niat iki ka dito qasdu syai'in ki ka dito maksud setong muktarinan hale aberengan iktaro liaktarin iktironan muktaronun tarinan hale aberengan bifilihi kelaban kelakon syai maksud setong abereng kelaban kelakon nah jadi mun malikiyah nikah kimun malikiyah orang kan mangkata jadi orang apa ajang lu ya niat nikah pokok azam kata malikiyah mun madhab Malik azam kon. Orang pun mangkat dari Combon ntar ke masjid, kulit niat apa aja pun. Tapi mun Syafi'i kan ribet Syafi'i ya jibut ta'yin. Nentuaki niat kan? Wa niatul ada wa ta'yin. Niat ngalaksanaaki ben nentuaki salat tah. Cek salat duhur apa salat asar. Anu gitu. Ning kita Fathul Qorib itu usolli fardhu ad-duhri. Nah, waktu enggak gini. Malikin sudah karena merujuk kepada pengertian niat nikah al-azmu makna niat luwatan nikah al-azmu kita kan sudah andi pengertian nikah berarti syafi'iyah qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi kau apa dengan ben wa mahalluha bantining kenangna niat al-qalbu ingki kaditaateh wa mahalluha bantining kenangna niat al-qalbu ingki kaditaateh jadi teka tak mau cana wa itu ban usolli tak masalah sepenting ibaktona ngelakonin kelakuan pertama langsung pas niat dalam ateh Allahu akbar tepan takbiratul ihram langsung niat tepan baswan pertama dari a'lal wajhi nah indal wudu ini berarti sudah iqaun niat wa talaffudu banalatin ngalafataki biha kalaban niat sunnatun ing kika dinto sunnah karena dawuh Imam Nawawi dengan kitab Majmu' ala Syarhil Madzhab iki nikah kangkui menggiring ateh ya fokus kusuk di dalam ngerjaki napa bekal lakonin nika fungsi talaffuz bin niyat kan sunnah wa talaffudu bantining talaffuz biha kalaban niat sunnatun ing kika dinto sunnah waktu habantining baktona niat inda wasli awali juz'in inelekan kak dinto inelekan macuan pertama bagian minal wajhi dari muah waktu habantining baktona niat inda wasli awali juz'in kak dinto inelekan macuan pertama bagian minal wajhi dari muah inda wasli awali juz'in kadinta inaleka nama cuan pertama na bagian minal wajhi dari muah ini kah ini kan wudu menang salat baktona takbiratul ihram ngangka bakton kak tanang kan sunnah juga takbiratul ihram talaffuz bit takbir nah Allahu akbar asasi wajib ngangkat tangan tahu wajib sunnah jadi tengah Allahu Akbar pakunta nang kan badu ning video mangken karena ngimamin tarawih dengan kita masuk Arab Arabi akun Allahu Akbar tane kapakun bismillahirrahmanirrahim kun sunnah asa wa tartibu ban tartib
Wa tartib mantining tertib alla yataqaddama alla yuqaddima adwan ala adwin alla yuqaddimah. Kadin to tu tadinginin basara orang atau mutawaddi. Alla yuqaddima kadin to tu ta'timinin ta'kalluin ta'kalluaki ya. Ta'timinin basara mutawaddi adwan dak kasetong anggota wudu ala adwin atas anggota wudu selain. La yuqaddima ka di toko tu ta'tinginin ta'kalluakin ta'tinginakin maksudnya. Secara mutawaddi adwan da kasetong anggota la adwin atas anggota selain. Maksudnya mau numpama na mau begini mau kada coba stro di soko kada berarti tak tertib pas saud tasa. Karena kita itu netep aki hukum itu madhab ulama madhab itu menetapkan hukum itu ada dasar dalil utama ni ke Quran dan hadis. Kita ada Quran dan hadis buru ijma. Pon Quran abad berarti ta'abbud taning terkotak kasa pon min haisu dalilil hukmi berarti. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Kutu terobun teh kok. Mun pas idza qumtum ilas salati fawsilu rijlaikum ada. Berarti tak tertib kan bisa batal. Bisa batal kecuali mungkin dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat kan berarti famaniturra ghairu bawin wala adin fala isma alai atau ad-daruratu tubihul mahdurat begitu. Jadi itu tertibnya aman. Sebenarnya ini kan yang kita anang bakul ngelain deng berarti paceng bola kada buru kata anang pangala kamu begini Nabi. Nah begitu. Jadi kau tu tengah teh wudu itu. Sehingga kemudian wudhu kita itu menjadi kafaratun dzunub atau muzilatun lil hadasi. Bisa menghilang hadas kemudian tetap penebus dosa. Nah, kalau wudhunya kita itu bagus. Dalam Islam itu kitab-kitab fikih itu semuanya mengajarkan bab pertama itu thaharah. Kenapa kok thaharah? Karena penting bersuci itu penting ketika menghadap Allah. Toharoh apa? Toharoh itu bukan hanya toharoh jasadiyah tapi toharoh qalbiyah juga. Fikih mengatur toharoh jasadiyah, fikih mengatur bersuci secara zahir, secara jasad. Sementara tasawuf kita, akhlak kita, tasawuf mengatur toharoh jasad ruhiyah, batiniyah. Orang apa aja ngani ngalaudu apa aja tapi aten rublu aten penuh kelaban kesombongan aten penuh kelaban kecangkolangan tak anda ongkun ke perintah apa aja ngele kapra kapi apa aja ngintung geruntung lemati berarti tak kira terima kasih ya Allah berarti apa aja kan begitu. Nah begitu berarti kan penting toharah ruhiyah dan batiniyah bukan hanya jasadiyah. Tapi kita fikih itu sudah mengajarkan kepada kita bahwa menghadap kepada Allah itu harus dalam kondisi suci dan bersih secara fisik. Nah, lebih-lebih kemudian secara non fisik. Dampaknya secara medis ke fisik, bagus. Orang maribarin sipan corona ke rumah, justru banyak orang yang flashback dasar-dasar hukum Islam. Dalam Islam itu sudah dianjurkan kita bersuci dalam setiap keadaan, terutama bersuci dari hadas dan hadas kecil, hadas besar. Tapi sebelum hadas kecil, hadas besar, kita disunnahkan dulu membasuh tangan. Islam itu begitu memang. Engkun guleban sampean tak sadar. Kenapa mak kitab bab toharo buat lu gelu? Karena toharo itu menjadi sumber segalanya. Sumber sana pojang, sumber ya pantas kita apa aja ibadah misalnya. Sana ibadah, sumber pantas kita ibadah. Coba misalnya abah mari menunaikan hajat aja. Ki abau kasa amang kelemang abau, wah aja langsung. Ada sesuatu repot pas. Masa ngadep ke pengiran mangga gini kan. Itu
Nah, dalam tasawuf itu dikenal dengan tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Sehingga ketika dohir kita sudah suci menurut pandangan fikih, batin kita itu sudah bersih menurut pandangan tasawuf, maka akan lahir kualitas ibadah yang luar biasa. Allah itu tidak melihat aspek dohirnya. Abah nikah bojeng beremperokaat ya abas bi Allah sih abas bi Allah nikah kualitasnya. Sebagaimana firman-Nya qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kontong orang-orang mukmin khusyuk di dalam bojeng. Itu kan kualitas berarti yang dipertimbangkan, yang diperhatikan oleh Allah, bukan kuantitas atau bukan aspek banyak tidak banyaknya. Tapi banyak dan tidak banyaknya itu juga mempengaruhi terhadap kualitas. Ketika kualitasnya bagus ditambah banyak, maka kualitasnya juga semakin bagus. Gini kan. Faslun al-ma'u qalilun wa katsirun. Wallahu a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.